Saudara, pada minggu selama sebulan ini, ketika kita memperingati 17 tahun kemerdekaan RI, saudara, maka firman Tuhan dalam satu bulan ini berbicara tentang kemerdekaan. Hari ini kita berbicara tentang merdeka dari ketakutan dan kekhawatiran. Saudara, manusia itu adalah makhluk emosional. Kalau disebut manusia adalah makhluk emosional, bukan berarti manusia itu pemarah atau marah-marah, saudara ya. Makhluk emosional itu bahwa di dalam diri manusia Allah beri emosi. Dan sebenarnya emosi yang Tuhan taruh dalam diri manusia itu, saudara, bersifat baik untuk kebaikan manusia itu sendiri. Kalau Tuhan memberi kepada kita rasa marah, saudara ya, kita bisa marah. Sebenarnya tujuannya adalah, saudara, supaya kita tidak pasif, kita bergerak, tergerak. Contoh misalnya saudara tidak diperlakukan adil, saudara ya, tidak diperlakukan dengan baik, maka ada satu perasaan marah dalam diri saudara. Ketika ada orang lain saudara diperlakukan tidak baik, maka ada rasa marah ingin membela, saudara. Kita bisa tergerak, bergerak untuk melakukan sesuatu yang kita anggap tidak benar. Di dalam diri kita Tuhan taruh, saudara, rasa takut. Kenapa Tuhan taruh rasa takut, emosi rasa takut? Supaya kita bertindak hati-hati dalam hidup ini. Coba kalau saudara tidak punya rasa takut, saudara menyeberang, bawa mobil, main api atau sembarangan, saudara justru melahirkan bencana. Rasa takut itu diberikan supaya kita bertindak hati-hati, bertindak was-was, sehingga kita bisa melakukan sesuatu dengan baik. Tuhan berikan kepada kita rasa sedih. Kita sedih ada orang-orang yang kita cintai meninggal. Kenapa? Karena kita mengasihinya. Kita sedih karena kita ditinggal, ada perasaan sedih. Dengan kata lain saudara, bahwa segi emosi dalam tahap-tahap tertentu bersifat normal, tidak apa-apa, itu ditaruh Tuhan untuk kebaikan kita. Tetapi ketika emosi itu, saudara, bersifat over, berlebihan, saudara, tidak proporsional, mengganggu kita, saudara, tidak bisa tidur ketika kita mengalami ketakutan, kekhawatiran, kita marah meledak-meledak sampai terus, saudara, nggak bisa mengendalikan diri, kita sedih terus berkelanjutan, sampai mengganggu rutinitas, mengganggu kehidupan kita, mengganggu orang lain, mengganggu kesehatan kita, maka itu, saudara, sudah tidak sehat lagi. Kalau kekhawatiran kita, ketakutan kita berkelebihan, saudara, maka itu juga tidak sehat lagi. Kita semua punya rasa takut, rasa khawatir akan masa depan kita, akan hari esok, akan kesehatan kita, akan pekerjaan kita. Banyak hal yang membuat kita takut, banyak hal yang membuat kita khawatir. Dan kalau itu sudah berkelebihan, maka saudara sudah tidak sehat. Tetapi saudara, ini bukan hanya berbicara tidak baik, ketakutan, kekhawatiran berlebihan bukan hanya berbicara tidak membuat kita sehat, tetapi sebenarnya tingkat kekhawatiran, tingkat ketakutan saudara, itu mencerminkan, menggambarkan keadaan manusia batiniah, saudara. Tingkat ketakutan, tingkat kekhawatiran itu menggambarkan, mencerminkan tingkat kerohanian saudara. Kekhawatiran, saudara, ketakutan itu mencerminkan juga hati dan pikiran saudara. Menggambarkan apa yang ada dalam hati dan pikiran saudara. Hari ini kita belajar, saudara, 4 kebenaran, bahwa ketakutan menunjukkan, saudara, 4 kebenaran rohani yang ada dan terjadi dalam hati pikiran kita. Tingkat ketakutan menunjukkan 4 kebenaran rohani, saudara, atau 4 kebenaran suasana batiniah kita. Yang pertama, tingkat ketakutan, saudara, menunjukkan siapa yang menguasai hati dan pikiran kita. Ketakutan yang kedua menunjukkan tingkat pengenalan pribadi kita tentang siapa Allah sesungguhnya dalam hidup kita. Yang ketiga, ketakutan menunjukkan tingkat kepercayaan kuasa Allah. Dan keempat, yang terakhir, ketakutan menunjukkan tingkat kasih kita. Kita akan bahas satu persatu, saudara. Yang pertama,
Ketakutan menunjukkan siapa sebenarnya yang menguasai hati dan pikiran kita. Dalam Matius pasal 6 ayat 19 sampai 24 dikatakan, janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi. Di bumi ngengat dan karat merusakkannya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga. Di sorga ngengat dan karat tidak merusakkannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan. Karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Saudara, firman Tuhan ini, ayat-ayat ini tidak mengajarkan kepada kita bahwa kita tidak perlu bekerja. Ayat-ayat ini, firman Tuhan ini tidak mengajarkan kepada kita untuk hidup malas-malasan. Ayat ini, saudara, firman Tuhan ini tidak mengajarkan kepada kita untuk tidak mencari uang. Ayat ini, firman Tuhan ini tidak mengajarkan kita supaya kita tidak boleh kaya. Tidak, saudara. Tetapi ayat ini berbicara tentang siapakah yang sebenarnya menguasai hati dan pikiran kita. Siapakah sebenarnya yang menguasai kehidupan kita. Siapakah yang paling kita junjung tinggi, yang paling kita hargai, yang paling kita nomor satukan dalam hidup ini. Siapakah yang menguasai hati dan pikiran saudara? Yang menguasai hati dan pikiran saudara, Allah atau Mammon? Allah atau prestasi saudara? Allah atau pencapaian-pencapaian saudara? Allah atau materi keuangan saudara? Siapakah yang menguasai saudara? Itu akan membuat kita juga, saudara, tingkat kekhawatiran kita. Semakin Allah menguasai hati dan pikiran saudara, semakin saudara percaya bahwa Allah yang menguasai hati dan pikiran saudara, maka kekhawatiran itu akan kurang. Tetapi kalau saudara prestasi, keinginan, harta, pencapaian-pencapaian itu lebih mendominasi, ambisi-ambisi lebih mendominasi hati dan pikiran saudara, maka saudara itu akan membuat saudara semakin khawatir dan takut. Ketika Sodom dan Gomora mau dihukum Allah, saudara. Ketika Sodom dan Gomora mau dihancurkan Allah, Allah mengirim malaikatnya bertemu keluarga Lot. Bahwa karena begitu bejatnya dosa yang ada di dalam Sodom dan Gomora, maka hanya Lot, istri dan dua anaknya yang diselamatkan. Keluarga Lot yang diselamatkan. Saudara, malaikat itu berkata kepada istri Lot dan keluarga yang lain, keluarlah dari Sodom dan Gomora, pergi dan lari, jangan lagi melihat ke belakang. Kalau saudara pelajari ayat-ayat cerita yang ada pada saat itu, saudara akan menemukan ketika malaikat itu berkata begitu, saudara, istri Lot sudah berkata, Allah telah memelihara kami di tempat itu. Dengan kata lain, sebenarnya istri Lot itu, saudara, tidak rela meninggalkan Sodom dan Gomora. Karena dia berkata bahwa Allah telah memelihara kami. Dengan kata lain, saudara, keluarga Lot itu sebenarnya sudah berkecukupan di dalam Sodom dan Gomora itu. Sehingga ketika Sodom dan Gomora itu mau dihancurkan Allah, sebenarnya istri Lot itu, saudara, tidak rela. Maka ketika dia berlari, keluarga Lot berlari meninggalkan Sodom dan Gomora. Mereka berlari, tetapi karena hati istri Lot itu ada pada hartanya. Karena hati dan pikirannya ada pada harta yang ditinggal itu, saudara. Dia tidak rela meninggalkannya. Lari menuju ke depan, tapi pikiran hatinya ke belakang. Lalu dia melihat ke belakang, saat itu juga dia menjadi tiang dan garam. Tidak mudah, saudara. Harta itu kita perlukan, uang itu kita perlukan untuk kehidupan kita. Sedangkan Allah tidak kelihatan. Seringkali saudara kita menomorsatukan ambisi, pencapaian-pencapaian saudara, karena itu yang kelihatan. Sehingga itu yang menguasai diri kita. Susah bagi kita sudah menempatkan Allah nomor satu dalam hati dan pikiran kita. Lebih kita condongkan kepada materi yang kelihatan. Kalau itu yang terjadi,
Semakin saudara mencondongkan hati dan pikiran saudara kepada hal-hal materi, hal-hal duniawi, maka tingkat kekhawatiran saudara itu semakin tinggi sebenarnya. Makanya setiap orang punya tingkat kekhawatiran berbeda-beda, karena seberapa besar saudara menaruh harap saudara pada Tuhan, seberapa besar Allah menguasai hati dan pikiran saudara, seberapa besar firman Tuhan menguasai hati dan pikiran saudara, maka sebenarnya tingkat kekhawatiran dan ketakutan itu semakin berkurang. Amin saudara. Semakin berkurang. Bisa dimatikan dulu sebentar. Berapa bulan lalu saudara bisa mati? Berapa bulan lalu masih bunyi. Mic-nya dimatikan maksudnya. Tes.
Ya kasih tahu harus saudara nggak apa-apa. Yang ketiga mungkin saudara, dia lihat KTP saya. Karena KTP saya ada tertulis pendeta. Kadang-kadang pendeta itu juga ada baiknya saudara, KTP saudara ya. Yang pasti saudara, dari ekspresi orang, dari respon orang, itu menunjukkan tingkat kerohanian, tingkat kedalaman manusia batiniahnya, dan tingkat apa saudara? Tingkat kepercayaannya kepada Tuhan. Siapa sebenarnya menguasai hati dan pikirannya? Siapa sebenarnya menguasai hati dan pikirannya? Respon seseorang terhadap kondisi situasi mencerminkan hati dan pikirannya. Saudara kasih dalam Tuhan, mari kita belajar. Saudara, semakin pohon itu akarnya dalam, semakin pohon itu akarnya dalam, maka pohon itu semakin kuat, kokoh, berdiri dan berbuah. Semakin kurang pohon itu berakar ke dalam, toge itu bisa tumbuh dalam semalam, betul? Tapi kita tiap langsung roboh, saudara. Ada pohon-pohon yang besar yang puluhan tahun sebelum dia tumbuh ke atas, tumbuh dulu ke bawah. Seperti pohon ara, dia tumbuh ke bawah dulu saudara, lama baru keluar. Semakin dia berakar ke dalam, maka pohon semakin kuat. Saya katakan kepada saudara, semakin saudara deep dengan Tuhan, semakin saudara menempatkan Allah nomor satu dalam kehidupan saudara, semakin hati dan pikiran saudara dikuasai oleh Allah, saudara semakin kuat menghadapi hidup ini. Respon saudara semakin benar dalam hidup ini. Amin. Sebenarnya ketakutan dan kekhawatiran itu faktor eksternal, faktor dari luar. Tetapi yang menentukan tingkat kekhawatiran, ketakutan kita, faktor internal. Masalah dari dalam batinnya kita, masalah keyakinan kita. Yang kedua, saudara. Yang kedua kita lihat, ketakutan menunjukkan tingkat pengenalan pribadi siapa itu Allah dalam kehidupan kita. Matius pasal 6 ayat 27 sampai yang ke-34. 27, 31, 32, 34. Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja daripada jalan hidupnya? Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari esok. Karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Saudara, ayat ini tidak berbicara atau firman Tuhan ini tidak mengajarkan kepada kita nggak perlu planning. Hidup mengalir saja. Ayat ini tidak berbicara kepada kita bahwa kita tidak perlu hemat. Kita dapat uang, kita habiskan sekarang. Ayat ini tidak berbicara kepada kita hidup sembarangan. Tidak. Tapi ayat ini berbicara kepada saya dan saudara, siapakah Allah sebenarnya dalam hidup saudara? Keyakinan saudara kepada Allah itu Allah siapa sih? Apa yang saudara nilai dalam persahabatan saudara dengan orang lain? Nilai apa yang saudara perhitungkan, pertimbangkan ketika saudara memberikan tanggung jawab kepada seseorang? Nilai apa saudara yang saudara pertimbangkan ketika saudara menjalin satu hubungan dengan orang lain? Nilai apa saudara? Nilai kepercayaan bahwa orang yang saudara kasih tanggung jawab itu orang baik. Betul? Semakin baik orang itu di pemandangan saudara, semakin dia bisa dipercaya. Semakin baik orang itu di penilaian saudara, semakin saudara bisa memberi tanggung jawab pada orang itu. Tetapi kalau orang itu saudara anggap tidak baik, perilakunya buruk, mulutnya bocor, tidak bisa dipercaya karena dia tidak baik, saudara tidak akan memberikan kepercayaan lebih pada dia. Nah, sekarang saudara punya hubungan secara spesial dengan Allah. Dia Allah kita. Kalau saudara tidak percaya bahwa Allah itu baik, semakin saudara kurang percaya bahwa Allah itu baik, tingkat kekhawatiran saudara, tingkat ketakutan saudara menunjukkan kurang kepercayaan saudara bahwa Allah itu baik. Semakin saudara percaya bahwa Allah itu baik,
maka saudara semakin percaya, semakin yakin bahwa Allah itu bukan Allah yang buruk, bukan Allah yang jahat, bukan Allah yang pendendam, Allah yang baik. Tingkat kepercayaan saudara kepada Allah bahwa Allah itu Allah yang baik, maka tingkat kekhawatiran, ketakutan saudara itu akan berkurang. Dalam Yeremia pasal 29 ayat 11, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikian firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Untuk memberi kepadamu hari depan yang penuh harapan. Saudara, rancangan Tuhan adalah rancangan yang baik. Rancangan yang baik yang perlu kita percayai. Kalau kita buka di dalam Roma pasal yang keempat ayat 18, ada? Roma pasal 4 ayat 18, banyak dikit. Tidak ada ya? Roma pasal 4 ayat 18, di sana dikatakan begini. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa. Menurut yang telah difirmankan, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Ketika Abraham disuruh keluar dari Ur Kasdim menuju tanah Kanaan, Abraham belum tahu tanah Kanaan seperti apa. Ketika Abraham disuruh keluar dari negeri Ur Kasdim menuju tanah perjanjian, Abraham tidak tahu tanah perjanjian itu seperti apa. Dikatakan penuh dengan susu dan madu, saudara. Dikatakan bahwa Abraham menjadi bapa segala bangsa. Saudara, Abraham tidak tahu kondisi tanah Kanaan, tetapi kenapa dia berani melangkah? Karena dia percaya Allah yang memberikan janji itu Allah yang baik. Abraham berani melangkah melakukan firman Tuhan karena dia percaya bahwa Allah tidak pernah mengecewakan. Suatu ketika juga Abraham disuruh korbankan anakmu Ishak untuk jadi korban persembahan. Kenapa Abraham berani melangkah? Apa yang buat dasar dia mengorbankan anaknya? Apa yang buat dasar dia? Dasarnya hanya dia percaya bahwa yang menyuruh dia Allah yang baik. Allah yang baik itu saudara tidak tergantung pada situasi dan kondisi. Kalau kita, saudara, selama orang baik sama kita baik sama orang itu. Kalau orang itu tidak baik sama kita bisa berbuat lebih jahat lagi. Manusia bisa berbuat baik, melakukan sesuatu yang baik tergantung situasi dan kondisi. Tapi Allah tidak. Allah tidak bisa berbuat curang. Allah tidak bisa berbuat bohong. Allah selalu menepati janjinya. Kenapa? Karena Allah yang baik. Segala sesuatu yang baik itu datangnya dari Allah. Segala sesuatu yang buruk itu datangnya dari iblis. Beranikah saudara mempercayai bahwa Allah kita Allah yang baik? Amin. Tapi seringkali ketika ada masalah, ada pergumulan, kita bertanya, di manakah engkau Allah? Apakah Allah yang baik kah? Kalau tanggal muda kita bilang Allah itu baik, karena kantong kita tebal. Kalau kita lagi kondisi yang baik, banyak berkat, kita bisa bersyukur, puji Tuhan, terima kasih. Tapi semakin hari semakin tua, hati kita mulai, jantung kita mulai duk dak. Kekhawatiran mulai tinggi, ketakutan mulai tinggi. Saudara, hari ini katakan, dalam segala keadaan, tanggal tua, tanggal muda, Allah tetap baik. Amin. Allah kita enggak berubah, kesetiaannya, kasihnya kekal, Dia Allah yang baik. Mari kita belajar, dalam segala situasi, dalam segala kondisi, kita tetap percaya bahwa Allah itu baik. Saudara, ketika Daud menghadapi masalah yang berat, saudara-saudaranya ditangkap, tempatnya dia tinggal dihancurkan. Alkitab katakan apa? Dia menguatkan iman percayanya kepada Tuhan. Apa dasar dia menguatkan iman percayanya kepada Tuhan? Dasarnya apa? Keluarganya ditangkap, kota itu dihancurkan. Dasarnya apa dia masih percaya bahwa Allah itu baik? Karena dia percaya Allah dia yang dia sembah pada waktu dia kecil, pada waktu dia remaja, pada waktu dia pemuda, pada waktu dia menjadi tentara, menjadi pemimpin. Dia tak percaya Allah yang dia sembah dulu, sekarang selama-lamanya tidak berubah, Allah yang baik. Maka ketika dia menghadapi penderitaan, dia menghadapi kondisi yang membuat orang menangis, membuat orang yang pedih,
karena kotanya dihancurkan. Alkitab katakan dia menguatkan iman percayanya, karena dia tahu punya Allah yang baik, yang tidak berubah. Kalau kita saudaranya mengarahkan hati dan pikiran kita kepada masalah yang kita hadapi, saudara, itu sesuatu yang sangat fatal. Kalau saudara kehilangan kepercayaan bahwa Allah itu baik, maka itu akan menghancurkan hidup saudara. Bayangkan kalau saudara istri atau suami berkata, engkau bukan suami yang baik, engkau bukan istri yang baik, saudara, hidup kita neraka dalam keluarga itu. Bayangkan kalau saudara punya anak yang tidak baik, hari-hari yang sudah jalani sedih. Bayangkan kalau saudara punya teman-teman itu yang sudah percaya ternyata bukan teman yang baik, kita kecewa. Sekarang bayangkan bahwa Allah kita Allah yang baik dalam segala situasi dan kondisi. Kalau saudara yakin bahwa Allah itu baik, dalam kondisi apapun juga, saudara tidak berpaling dari Allah. Semakin saudara percaya bahwa Allah itu baik, maka tingkat ketakutan dan kekhawatiran itu semakin berkurang. Tapi semakin kurang percaya bahwa Allah itu Allah yang tidak baik, Allah yang baik, maka kekhawatiran, ketakutan itu semakin kuat. Yang ketiga, yang pertama saudara, tingkat kekhawatiran, ketakutan kita terjadi oleh karena siapakah yang sebenarnya menguasai hidup kita, hati kita. Yang kedua, saudara berbicara sebenarnya siapa yang Allah kita sembah itu, apakah Allah yang baik atau kurang baik. Yang ketiga, saudara, kekhawatiran, ketakutan menunjukkan tingkat kepercayaan kuasa Allah dalam hidup saudara. Kita baca dalam Markus pasal 4 ayat 38, 39, 40 sampai 41. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilap. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa? Ia pun bangun menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, diam, tenanglah. Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, siapakah gerangan orang ini? Sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Murid-murid yang bersama-sama Yesus selama ini saudara. Dan ketika mereka ada dalam perahu, Yesus sedang tidur di buritan, ada angin besar dan perahu itu mulai oleng saudara. Dan mereka mulai ketakutan. Lalu membangunkan Yesus, Guru, engkau tidak tahukah kalau kita mau semua akan binasa, akan kejebur ke dalam lautan? Yesus bangun dan menghardik itu saudara angin reda. Lalu Tuhan Yesus berkata kepada mereka, mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Poin ketiga, bahwa Allah kita Allah yang baik. Poin ketiga, Allah kita bukan hanya Allah yang baik, tapi Allah yang mampu melakukan yang segala perkara yang impossible. Yang tidak mungkin. Dia mampu melakukan mujizat, dia punya kuasa, powernya tidak terbatas. Karena dia adalah Allah. Masalahnya adalah apakah kita tetap percaya kepada kuasa Allah yang terus terjadi dalam hidup kita. Semakin saudara kurang percaya akan kuasa Allah, semakin besar juga kekhawatiran, ketakutan saudara. Semakin besar saudara percaya bahwa Allah mampu melakukan segala perkara, maka semakin berkurang ketakutan dan kekhawatiran saudara. Kita punya rasa takut, kita punya rasa khawatir, sudah setiap orang punya. Tapi Alkitab katakan saudara, kekhawatiran kita itu tidak menambah apa-apa. Kekhawatiran, ketakutan itu akan membuat kita semakin terjerumus. Maka yang dasar yang paling penting untuk menghadapi ketakutan sebenarnya bukan sesuatu di luar kita. Tetapi tingkat kepercayaan saudara kepada Allah itu seberapa besar. Pada waktu Yesus mau menyembuhkan orang sakit, dalam pelayanannya saudara, dalam perjanjian baru saudara lihat, sebelum Yesus menolong orang lain, dia selalu berkata, saudara, terjadilah sesuai dengan imanmu. Sebelum dia menjamah orang sakit, mencelikan mata orang buta, selalu berkata, terjadilah seperti imanmu. Dengan kata lain, saudara, kalau kamu punya iman seperti itu, akan terjadi. Saudara, kita ini hanya melakukan iman percaya. Biarlah Tuhan yang selanjutnya akan mengeksekusinya. Amin, saudara. Kita percaya saja, kalau itu belum terjadi, saudara tidak perlu kecewa. Karena dia tahu rancangannya itu terbaik buat saudara.
Saya usia 55 tahun saudara, sudah banyak mengalami masalah, pergumulan hidup, pernah gagal dalam studi, pernah gagal dalam cinta, pernah gagal dalam banyak hal. Kalau dipikir-pikir saudara, sepertinya pada waktu itu saudara, sepertinya bumi itu mau hancur. Tapi sudah lewati semuanya. Hari-hari saya waktu SD, SMP di kampung saudara, kadang makan nasi dengan kerupuk, makan nasi dengan kecap. Sepertinya hari itu Tuhan gak ada masa depan. Hari-harinya bisa menangis di kaki Tuhan. Tapi kalau saya lihat ke belakang saudara, Tuhan mungkin tertawa pada waktu itu melihat saya menderita. Tuhan berkata, kenapa engkau gak percaya? Pasti ada hari baik. Dan saya tidak menyerah. Saya sungguh-sungguh berharap sama Tuhan, saya percaya kepada Allah, saya bawa kepada Tuhan, dan saya bisa melalui semuanya itu. Ketika sampai saya kuliah, orang tua gak membiayai, saya mesti bekerja. Pagi sampai siang, saudara saya mesti ngelesin, bekerja. Di gereja saya itu gak punya talenta, suara saya gak bagus, main musik gak bisa. Apa yang saya lakukan? Saya mempervisi, ngajar anak-anak TK. Waktu itu di Surabaya Jakarta itu saya datang dari kampung, ngajar anak TK, ngajar anak sekolah minggu nakal-nakal saudara. Baru 5 menit saya ampun-ampun saudara. Gak bisa. Gak ada talenta apa-apa saudara. Kalau saya lihat masa lalu itu, sepertinya bumi saat itu roboh. Gak ada harapan, hopeless. Tapi saya gak menyerah, terus saya berkata pada Tuhan, kalau kau panggil aku menjadi hambamu, kau panggil menjadi seorang hamba yang melayani, semuanya bisa lalu. Dengan kata lain, pergumulan saudara hadapi, saudara. Kalau saudara lihat dengan kacamata saudara sendiri, saudara, dengan menurut penilaian saudara sendiri, mungkin itu membuat saudara akan menyerah. Tapi kalau saudara melihat dengan kacamata Allah, kalau saudara melihat kuasa Allah, kalau saudara melihat mujizat-mujizat yang telah lakukan, sebenarnya semuanya itu saudara, kalau saudara gak menyerah, kita akan bisa melaluinya. Amin saudara. Bagaimana Tuhan memelihara bangsa Israel 40 tahun di padang gurun, saudara. 40 tahun ribuan orang Tuhan pelihara dan selalu kasih makanan yang the best. Kalau kita lihat saudara, seringkali kalau bangsa Israel bersungut-sungut, seringkali bangsa Israel kalau bersungut-sungut, seringkali kalau bangsa Israel berbuat jahat, Tuhan selalu bilang gini, hei lihatlah nenek moyangmu. Lihatlah bagaimana Allah memelihara mereka di padang gurun. Selalu Tuhan ingatkan pada bangsa Israel. Kalau bangsa Israel mereka sudah ada di negeri Kanaan, mereka punya raja. Kalau mereka sudah mulai jauh dari Tuhan, mereka mulai hidup gak benar, mereka mulai menyembah berhala. Allah selalu ingatkan lewat para nabinya, hei ingatlah, lihatlah, belajarlah dari nenek moyangmu bagaimana Tuhan memelihara mereka. Makanya saudara, kalau saudara mengalami masa-masa sulit, Tuhan tolong. Sudah ada masalah, Tuhan tolong. Biarlah pertolongan-pertolongan itu semakin menguatkan iman percaya saudara bahwa Tuhan yang baik, Tuhan yang berkuasa, yang penuh dengan kuasa itu mampu menolong saudara. Amin saudara. Yang terakhir, yang keempat. Yang ketiga saudara, semakin besar tingkat kepercayaan saudara kepada kuasa Allah, maka semakin kecil juga rasa kekhawatiran dan ketakutan saudara. Yang keempat, yang terakhir, saudara, ketakutan menunjukkan tingkat kasih saudara. 1 Korintus pasal 13 ayat 4, kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong, ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Selagi dicobai dengan berat dalam pelbagai penderitaan, sukacita mereka meluap, dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Saudara, pada poin yang keempat di dalam 2 Korintus pasal 8 ayat 2 dikatakan, selagi dicobai dengan berat dalam berbagai penderitaan, sukacita mereka meluap, dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Kalau kita baca ayat ini saudara, sebenarnya situasi dan kondisi saudara tidak membuat kita mengalami ketakutan. Kalau kita, saudara kita katakan murah hati. Apa sih hubungannya
ketakutan dan kekhawatiran dengan kasih, dengan murah hati. Saudara perhatikan saudara, ketika Yesus melakukan pelayanan di dunia, saudara dia melakukan banyak perkara, banyak ajaib, dia taat tunduk kepada Allah. Saudara dia mengerjakan pekerjaan Allah saudara. Tapi ada satu hal yang tidak pernah hilang, disertai dengan apa? Ketika dia melakukan sesuatu, selalu ada dalam hatinya, tergeraklah ia oleh belas kasihan. Tergeraklah ia oleh belas kasihan untuk menolong orang lain. Saya katakan begini saudara, kalau saudara punya hati yang lapang, jiwa yang besar, saudara murah hati, maka tingkat kekhawatiran, ketakutan saudara itu semakin berkurang. Tapi kalau jiwa saudara kering, saudara kikir, saudara serakah, maka sebenarnya saudara itu membuat saudara tidak sehat. Dalam Amsal pasal 11 ayat 17 saya katakan begini, orang yang murah hati berbuat baik kepada dirinya sendiri, tetapi orang yang kejam menyiksa badannya sendiri. Sebenarnya ketika saudara murah hati, saudara berbuat baik kepada saudara sendiri. Dalam Matius pasal 6 ayat 3 dikatakan, tetapi jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kananmu. Ayat ini seringkali ditafsirkan, dimengerti bahwa kalau kita melakukan sesuatu, memberikan sesuatu, biar Tuhan yang tahu. It's okay, itu benar. Tapi dalam dimensi lain, Allah ingin mengajarkan kepada kita untuk berjiwa besar, untuk berlapang dada. Sudah seringkali kita ini kalau dalam hidup ini sering melakukan sesuatu pengen dilihat orang. Kita seringkali ingin dipuji. Sudah kalau nggak dipuji rasanya kurang, saudara. Kalau nggak dilihat orang lain rasanya kurang. Kita memiliki tingkat kedewasaan rohani yang kurang. Kita memiliki tingkat kedewasaan berpikir yang kurang. Saudara, kita hidup dalam kesempitan. Sempit jiwanya kering. Orang-orang seperti ini saudara, dia mudah khawatir, mudah takut. Karena apa? Karena dia menuju pada dirinya sendiri. Self-center. Hanya untuk dirinya sendiri. Ketika dia memberi sebenarnya sudah dia membuka hatinya lebar-lebar. Ketika dia memberi, kita memperhatikan orang lain, care pada orang lain, sebenarnya saudara, dia membuka hidupnya. Dia kaya dalam kemurahan. Orang-orang Korintus sebenarnya miskin secara ekonomi, tetapi sukacita mereka melimpah. Karena apa? Karena kaya dalam kemurahan. Saudara kasih dalam Tuhan, jangan menjadi punya jiwa yang sempit. Saya sebagai pendeta, saudara, sebagai hamba Tuhan, sebagai manusia biasa juga, perlu hiburan. Saudara, jangan berkata bahwa dia pendeta harus menjauhkan diri dari keramaian, tidak boleh makan enak, nggak boleh nonton, nggak boleh hiburan. Emang saya patung? Manusia memberi pada kita jiwa yang kaya, saudara. Hati yang lapang, pikiran yang kompleks, yang luas. Kita memiliki banyak dimensi. Kita diberikan apa saudara? Panca indera. Tuhan ingin kita menikmati hidup ini dengan baik, dengan benar. Kita perlu kaya dalam kemurahan, saudara. Kita perlu kaya dalam banyak hal. Kadang-kadang saya nonton bioskop sama anak-anak. Kadang-kadang saya pergi, kadang-kadang saya nonton di rumah. Saudara, enggak sempit. Wah, setiap hari saya baca Alkitab, saya enggak kemana-mana, saya di rumah saja, saya puasa setiap hari. Bukan begitu. Yang penting semuanya dalam proporsional. Sehingga apa saudara, kalau saudara bayangkan, kalau hari-hari terus saudara hanya itu saja, makannya tempe tahu, makan tempe tahu, enak gak saudara? Kalau hidup saudara di rumahnya itu saja nggak melakukan yang lain, saudara, hidup ini manusia itu diciptakan Tuhan itu dengan kompleksitas. Kita perlu hiburan, kita perlu refreshing, kita perlu bekerja, saudara. Kita perlu memenuhi kebutuhan kita, juga kita perlu memenuhi kebutuhan orang lain, care. Jadi luas. Kekristenan itu bukan hanya soal berbicara soal mujizat. Kekristenan itu bukan hanya soal berbicara Tuhan tolong saya. Kekristenan itu bukan hanya berbicara bahwa Allah itu mampu melakukan segala perkara. Kekristenan itu bukan hanya berbicara soal berkat-berkat Tuhan. Kekristenan itu berbicara yang lebih penting daripada itu adalah semakin hari semakin hidup saleh. Amin saudara. Apa artinya saudara kalau memperoleh seisi dunia ini kalau jiwa saudara binasa? Maksudnya apa sih? Maksudnya begini saudara.
Jangan sampai karena saudara termotivasi untuk sukses, untuk berhasil, jiwa saudara serahkan untuk itu. Hari-hari saudara pusing, hari-hari saudara pokoknya ambisius, saudara korbankan keluarga, korbankan rumah tangga, korbankan pelayanan, buat apa? Tapi bagaimana kita menjadi orang yang saleh? Kita rajin ke gereja, kita melayani, kita mendengarkan firman Tuhan, kita mengasihi istri kita, mengasihi suami kita mengasihi anak-anak kita mengasihi pekerjaan kita jalankan dengan sukacita, kita jalankan dengan bahagia. Survei terakhir saudara di Singapura, saudara Singapura itu bangsa yang ambisius kalau boleh dibilang, saudara. Pokoknya pencapaiannya mesti berhasil, sukses. Tetapi ketika mereka berhasil mencapai, saudara semua bilang, zong, kosong. Lalu mereka berpikir, apakah hidup seperti itu? Tuhan ingin kita saudara murah hati. Kalau saudara terus memegang apa yang saudara miliki, saudara dijebak oleh kuasa kegelapan, oleh iblis. Ada selalu ilustrasi saudara. Orang Lampung itu punya cara, salah satu cara menangkap monyet. Kan kalau di Lampung, di dekat-dekat hutan sana saudara, perkebunan banyak sekali itu monyet. Dan mereka itu seringkali mengganggu saudara, mengganggu perkebunan dan sebagainya. Tapi monyet kan boleh dibilang makhluk cerdas, gak mudah menangkap saudara. Salah satu trik cara tradisional menangkap monyet bagaimana sebenarnya caranya saudara. Para petani mengumpulkan kelapa yang sudah tua. Lalu kelapa itu dilubangi, isinya dikeluarkan, saudara. Batok kelapa, bukan kepala saudara ya. Kelapa itu saudara dibiarkan utuh, isinya dikeluarkan, ada lubang di dalam di batoknya saudara. Lalu di batoknya itu dikasih biji-bijian, kacang kayak kedelai kayak. Nah saudara, ketika itu batok kelapa itu taruh saudara, dan monyet tahu mendekat, dia lihat ada biji-bijian di dalam kelapa itu saudara, maka tangannya dimasukkan. Pada saat tangannya dimasukkan itulah para petani datang mengejarnya. Apa yang terjadi saudara? Semakin dikejar, monyet itu semakin kuat memegang itu biji-bijian. Karena semakin kuat memegang biji-bijian, dia nggak bisa keluar lagi karena tangannya sudah begini tersangkut oleh lubang daripada batok kelapa itu. Maka tinggal dipukul, tinggal ditangkap. Saudara semakin saudara hanya buat diri saudara sendiri, kekeh dengan ambisi, kekeh dengan egois saudara semakin saudara terus memegang apa yang saudara inginkan, harta saudara semakin kekeh pokoknya buat diri saudara sendiri. Saudara sebenarnya memenjara jiwa saudara. Dan itu sebenarnya jebakan iblis. Jebakan kuasa kegelapan yang menghancurkan hidup saudara. Ada saatnya kita menabung, ada saatnya kita mencari uang, ada saatnya kita bekerja keras, ada saatnya kita melakukan sesuatu dengan baik dalam hidup ini. Ada saatnya juga kita care pada orang lain. Ada saatnya kita berbagi kepada orang lain. Adakah di antara saudara ketika saudara berbagi kepada orang lain dengan muka yang sedih? Adakah di antara saudara ketika saudara menolong orang lain dengan muka yang cemberut? Kalau saudara berbagi kepada orang lain dengan muka yang sedih, dengan muka yang cemberut, saudara tidak rela. Saudara berarti tidak tahu arti memberi. Saudara sebenarnya saudara itu dengan berat hati. Tapi kalau kita memberi dengan sukacita, menolong dengan sukacita, ada kebahagiaan tersendiri. Amin. Sebenarnya orang yang murah hati, saudara, orang-orang itu menjalani makna hidup, hatinya besar, jiwanya besar, dan dia akan hidup dengan damai sejahtera. Dia akan hidup dengan tenang. Dia akan hidup dengan mantap. Dan dalam kondisi seperti itu, tingkat ketakutan dan kekhawatirannya berkurang. Kalau tidak saudara kikir, serakah, pokoknya hanya untuk diri dia sendiri. Sudah kan takut kalau taruh di bank uangnya nanti banknya kolab, taruh di rumah nanti dicuri oleh orang, serba takut sudah, gak pernah bahagia. Padahal Tuhan inginkan pada kita
biarlah kita menjadi orang yang murah hati. Amin saudara. Mari tundukkan kepala, sudah lewat 4 menit.